Penyanyi Pinkan Mambo kembali bikin sensasi. Pelantun lagu Kekasih tak dianggap itu kembali ngamen di pinggir jalan bersama Arya Kan suaminya. Jika 2 tahun lalu Pinkan dan Arya ngamen di lampu merah BSD Tangerang sekaligus live TikTok untuk mendapatkan gift, maka sekarang pasangan kontroversial ini terang-terangan ngamen demi cuan. Netizen pun auto gaduh menuding Pinkan dan Arya sengaja cari sensasi lagi karena donat sultan mereka yang sempat viral sudah tidak laku lagi. Kepada tim Star Pro, Pinkan mengaku kondisi ekonominya memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga butuh terobosan baru untuk mengais cuan. Aku kan dari dulu, dari kita nikah, ayo ya konser di jalan gitu. Tapi dia baru punya ide sekarang gitu, setelah dia punya speaker 10 juta. Dan dia lihat mental aku keren. Dulu ngamen pakai sandal jepit, sekarang Pinkan dan Arya lebih siap dalam menghibur pengguna jalan raya. Tapi apakah Pinkan tidak risih saat banyak orang menudingnya kurang waras karena nekat mengais recehan di pinggir jalan seolah tak peduli pada status selebriti yang disandangnya? Aku nggak pernah percaya dengan manusia, kecuali aku psikiaternya Tuhan langsung. Aku jenis orang yang nggak percaya, karena aku adalah udah belajar di dalam hidup aku berbelas-belas tahun sejak aku miskin dulu. Aku belajar tentang psikolog dan aku adalah psikolog juga gitu. Jadi makanya aku sering tuh kayak teman atau apa aku kasih jalan keluar. Penjelasan Pinkan memang terdengar absurd karena ia sendiri mengaku gagal paham dengan pertanyaan wartawan. Sejak ditalak Arya dan kemudian rujuk lagi, Pinkan mengaku ada yang salah dengan pikirannya. Pikiran Pinkan semakin kusut ketika Arya diam-diam bangun rumah di tempat lain, sementara mereka punya mimpi bangun istana di tempat yang dipilih Pinkan. Sekarang cewek mana sih yang gak bosan dibohongin? Kayak Mbak mau punya rumah bareng dia malah bikin rumah di tempat lain gitu. Karena dia perhitungan. Gue kan dulu penonton gue rame ya gitu kan. Jadi gue mikirnya gue ini kayak dipansosin, dijadiin kepentingan Gimik. pribadi dia, gimmick dia untuk memperkaya dia gitu. Jadi aku di situ merasa kayak gue dari awal udah dijahatin nih, dimanfaatin gitu kan. Hingga gue tuh kayak berpikir gini, oh gue tadi gue tulus, gue tahan. Mengaku masih cinta Arya, Pinkan merasa insecure karena dirinya sudah tua 45 tahun sedangkan Arya 14 tahun lebih muda dari dirinya. Jika Arya pergi, Pinkan sering berpikir Arya menemui wanita idaman lain. Lalu benarkah Pinkan pernah memergoki Arya selingkuh? Emang betah ada di rumah tangga yang 2 hari sekali dia jalan sama cewek gitu, emang betah? Kalau nggak kamu jenggut, ya bukan labrak lagi. Kenapa gue jalan sama cewek? Karena gue tahu lu akan jalan sama cowok. Ada tuh jenius orangnya, pinter, tapi juga bodoh tapi pinter. Atalia Praratya seperti tertampar ucapannya sendiri. Beberapa pekan sesudah resmi menyandang status janda RK, Atalia Praratya seperti tersindir saat angkat bicara mengenai tren penurunan angka pernikahan di tanah air saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Agama di Parlemen kemarin. Apa yang terjadi pada saya tentu bukan menjadi contoh gitu ya, tapi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa ternyata terkait dengan angka pernikahan ini ternyata terus turun sejak 2013. Bahkan secara rata-rata akumulatif dari 2021 sampai dengan 2024, angka pernikahan nasional telah turun sekitar 15,1%. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pembentukan keluarga. Meski mengaku nasib rumah tangganya bersama RK bukan contoh baik, sebagai single parent yang kini duduk sebagai anggota Dewan di Komisi 8, Atalia mewanti-wanti agar turunnya angka pernikahan di Indonesia tidak seburuk Korea dan Jepang. Kita tidak mau seperti Korea Selatan misalkan, Korea Selatan ini turun sebanyak 40%. Kemudian juga Jepang turunnya 21,1%. Cina juga 20%. Tentu kita perlu melakukan berbagai hal.
Ungkapan keprihatinan Atalia Praratya yang membahas tren menurunnya pernikahan dari 2013 sampai 2021, entah kebetulan atau tidak seperti menyentil aura kasih. Artis yang disebut-sebut punya hubungan spesial dengan RK sejak cerai dari Erik Amaral April 2021 lalu sampai saat ini masih betah sendiri. Ya baru kemarin ketemu. Jadi kita gimana nih janda-janda? Iya, gue harus belajar dari janda senior gitu. Life must go on. Karina Ranau merasa harus segera move on. Masa-masa bergabung telah lewat, roda ekonomi pun berputar cepat. 50 hari pasca kepergian Epy Kusnandar, Karina berusaha meneruskan bisnis kuliner yang ditinggalkan almarhum suaminya itu. Warung makan dengan menu spesial Jukut Goreng yang terletak di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan kembali beroperasi. Sempat sepi karena hujan di hari pertama, Karina bersyukur di hari keempat buka, warung makannya kembali ramai oleh pembeli setia. Bahkan presenter Dilang Dirga datang langsung untuk membeli beberapa paket nasi Jukut Goreng. Tapi benarkah Karina memajang foto Epy di depan mesin kasir untuk sugesti mendatangkan hoki? Ini beneran loh Kak, nggak janjian, demi Allah tiba-tiba kedatangan tamu spesial. Penasaran katanya, Mbak Karin penasaran. Udah lama penasaran pas almarhum bikin posting tuh udah, wah apa nih gitu kan. Udah lama juga kan nggak ketemu almarhum saat itu ya, tapi qadarullahnya emang nggak sempat ketemu. Tapi tetap pengen nyobain karena memang gua doyan makan. Alhamdulillah ini hari keempat, saya ke warung sudah bisa tersenyum, udah bisa dandan, udah bisa pakai lipstik, kayak bedak. Ini selalu ikut, ada di mana-mana. Ini juga semuanya pakai tuh. Supaya beliau masih terasa ada di sini gitu. Dibanding kedai camilan yang dibukanya di apartemen tempat tinggalnya, warung Jukut Goreng lebih diandalkan Karina untuk menopang ekonomi keluarga. Di warung itulah ia menyadarkan harapan bisa mengumpulkan pundi-pundi uang untuk menafkahi Quentin Stanislavski, putranya yang masih sekolah dan usianya belum genap 17 tahun. Kelak Karina berharap Quentin atau Q terbiasa melayani pembeli dan membantu oseng-oseng Jukut. Dia masih sekolah, masih perlu biaya, jadi saya harus bangkit. Kesukaannya si Abah, oseng-oseng kecombrang, ini ada sate kulit, ada ayam, pepes jambu, ada pepes tahu. Iya, kamu nggak tahu? Papi bilang sama Bunda, Q harus tahu manajemen warung, Q harus tahu bagaimana semuanya gitu. Kalau nanti kita udah nggak ada, dia nggak tahu apa-apa, kasihan dia katanya gitu. Yang kalau misalnya kemarin yang Bunda masih latihan-latihan nari gitu, siapa yang jadi kasir kalau nggak ada? Ini kan anak-anak pada baru-baru semua waktu itu, jadi pada belum berani jadi kasir kali. Dulu menjadi ERT yang mengelola honor syuting suami, sekarang Karina harus jeli menghitung biaya operasional dan keuntungan. Namun seperti janji yang diucapkannya di depan pusara Epy, Karina tak mau menyerah, meski sekarang tak ada suami yang mengiringi langkahnya. Bunda punya cita-cita, Q. Bunda akan bangkit, akan meneruskan perjuangan Papi, akan bekerja keras, nyari uang, biar bisa kamu sekolah setinggi-tingginya. Terus kalau ini sukses, Bunda mau nyari uang yang banyak, mau nyari tempat yang besar, mau mewujudkan impian Papi.